سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نسبت لأهل المناجاة في حدث الليل أعلام واستعذبوا سوهد وامساو قيام إذ نام من نام واستقبلتهم لطايف بهجات فضل وإكرام من لاذة لا تكيف ولا تسوار بالأفهام كان ذاك همان عناها وهام فيها الذي هام واستوحش الخلق وضحى في الفيافي ولا كام ولم يعرج على شيء سواه أولى من لام طابوا وفازوا المخفون ونحن أرباب الآثام نبني ونهدم بنانا ومنتهى أمرنا هدام بصوف وصوف تسويف تمضي الليالي والأيام أيامنا قد تقضت على التماني والأوهام وكل آت قريب والعافية بعدها سقام والعمر فنين وإن طال لابد من كرة السام والغيد تمسي أراميل منا وأطفالنا يتام ونذكر أيام كنا كأنها ضغاث أحلام نندم على ما فعلنا ولا يفيد تندام يذلك سلكم تؤخير توبتك من عام إلى عام ولا يستدري بعامين يأتيك هناك أوتام وهل تحققت دنيا دماس لحوال حدام وليست علام لخصمك أمدا إذا جاء للإلزام وحال تحققت دنيا دماس لحد أولى هدام وليست علام لخصمك أمدا إذا جاء للإلزام يا كاشف الضر يا من
قضى بقدرة وأحكام احفظ علينا جميعا عند انقضاء العمر الإسلام قد جئت فضلا بالإسلام وأفضل الوجود الإتمام حشاك بعد تفضل تذيقنا هنا الإضرام فنحن أهل للأسواق وأنت أهل للإنعام تماد وصلوا على هماد مكررا طول الأعوام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Pembahasan tentang pembagian hadis saya rasa sudah selesai. Pembagian hadis dari sisi sahih, hasan, dhaif, terus juga anwa, berbagai macam jenis-jenis hadis dhaif dan seterusnya. Pembagian dari sisi itu saya rasa kita sudah bahas panjang lebar dan sudah selesai. Nah kemudian di sini ada beberapa bahasan tambahan, ya, ibaratnya itu seperti furu, pembahasan cabang dari yang kemarin. Nah, tapi juga enggak kalah pentingnya. Nah, pertama di sini disebut mukhtalaful hadis, hadis yang mukhtalaf. Apa artinya mukhtalaful hadis? Ikhtilaful hadis wa huwa an yujad hadithani mutadaddani fil ma'na bihasab adh-dhahir, amal hukum fi dzalik wa huwa an yunzar fihima. Artinya di sini ada bahasan tentang ketika kita dapetin dua hadis yang saling bertentangan satu sama lain secara kasat mata, sebab pada hakikatnya tidak ada hadis Nabi yang saling bertentangan satu sama lain. Enggak ada. Pada kenyataannya demikian. Kalaupun ada, ya bukan pada kenyataannya, tapi pada pandangan kita yang terbatas pemahaman kita menganggap ini bertentangan. Padahal bagi orang-orang yang pemahamannya lebih dalam mendapati ini bukan bertentangan, sehingga tidak ada hadis yang saling bertentangan satu sama lain. Yang ada pemahaman kita yang terbatas. Jelas. Ketika di situ ada suatu hadis sabit dari Nabi, terbukti diriwayatkan dari Rasulullah. Ya. Ada dua hadis yang terbukti diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sabit wuruduh. Maka kalau memang secara kasat mata melalui pemahaman kita seakan-akan bertolak belakang, bertentangan satu sama lain, ambil kabar pertama-tama, enggak ada hadis yang bertolak belakang, bertentangan satu sama lain. Pemahaman kita aja yang membuat kita berkhayal seperti itu, pemahaman kita yang lemah. Tapi pada kenyataannya enggak demikian. Wah, abis ini gimana? Ya ente belum paham aja. Ya, dan pemahaman itu kan perlu waktu, perlu proses. Bukan masalah di hadisnya, masalah di pemahaman kita. Jelas. Nah, kemudian kalau memang kita dapetin ada dua hadis yang demikian, hadis yang sabit wuruduh, yang terbukti diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka secara kasat mata kita menganggap ini hadis saling bertentangan satu sama lain. Maka hendaknya apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal. Kita harus mengkaji kedua hadis ini. Dan enggak cuma dari dua hadis ini, dari hadis-hadis yang lain yang yang ada kaitannya, yang berkaitan. Nah, kita lihat apakah mungkin kedua hadis ini digabungkan?
Sehingga yang tadinya secara kasat mata bertentangan, sehingga terbukti ternyata nggak bertentangan dengan penggabungan. Bisa nggak? Seperti kalau memang bisa, maka itu yang ditempuh. Contoh, ada hadis la adwa wala tiyara. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad wa ghairuh, ya, bahwasanya la adwa wala tiyara. Tidak ada yang namanya penyakit menular, kata Nabi. Nabi bilang gitu. La adwa, enggak ada penyakit menular. Taib. Nabi bilang kayak begitu. Terus ada satu hadis yang lain. Satu hadis yang lain Nabi bilang, fir minal majdum firaraka minal asad. Selamatkan dirimu dari orang yang kena penyakit kusta, jauh-jauh dari orang yang kena penyakit kusta, sebagaimana kamu menyelamatkan diri dari singa. Tahu majdzum tuh orang yang kena penyakit kusta. Di masa itu penyakit kusta sebagai penyakit yang berbahaya, mematikan, menular. Nabi bilang, kalau kamu ketemu orang penyakit kusta, jauh-jauh. Seperti kamu menjauhkan singa. Artinya, seakan-akan kedua hadis ini saling bertentangan. Nabi bilang di hadis yang kedua, ada orang penyakit kusta, lo kabur jauh-jauh. Bainama di dalam hadis yang pertama, Nabi bilang nggak ada penyakit menular. Tuh, seakan-akan saya kasat mata seperti itu kan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita bisa menggabungkan kedua hadis ini, maka itu yang kita lakukan. Ini contohnya. Nah, ulama ketika mendapatkan ini sebagai contoh ya, hadis semacam ini, mereka memberikan penjelasan. Dan penjelasan tersebut ternyata Nabi berbicara pada konteks yang berbeda. Jelas. Sehingga beberapa dari mereka menjelaskan. Pada hadis yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit menular, itu Nabi berbicara pada kenyataannya demikian, nggak ada yang namanya menular. Ya, lantas itu yang terjadi di luar. Nah, sehingga Sayyidatuna Aisyah sendiri bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kamu bilang nggak ada penyakit menular, bukankah kita sendiri menyaksikan dengan mata kepala kita? Sayyidatuna Aisyah bilang sama Nabi, kasih contoh, apabila ini ada sekelompok onta, satu kena penyakit, tiba-tiba yang lainnya tertular. Itu depan mata kita lihat. Terus kamu mengatakan nggak ada penyakit nular. Ini depan mata kita, katanya Sayyidatuna Aisyah. Nabi menjawab dengan ucapan sederhana yang mematahkan itu. Kamu bilang apa namanya ya Aisyah, kasih contoh satu ekor unta terkena penyakit, maka nggak lama kemudian yang lainnya tertular. Nabi bilang, yang menularkan pertama siapa? Yang menularkan ontak pertama itu jadi sakit, siapa? Paham nggak? Kan sebelumnya diawali kan dengan ontak pertama sakit, kemudian bahasa kita menular kepada yang ontak-ontak berikutnya, ya. Sehingga fenomena ini membuktikan ada penyakit menular, itu buktinya. Dipatahkan oleh Rasulullah. Kalau memang demikian, ini yang satu, yang pertama nih, yang menularin ke dia siapa? Bukankah dia yang pertama? Nggak bisa jawab. Nabi bilang, pada hakikatnya nggak ada penyakit menular. Penyakit semuanya datangnya dari Allah. Bas. Dari Tuhan. Jelas. Nggak ada satu penyakit yang menularkan. Terkadang, dan terbukti demikian. Contoh nih. Contoh depan mata kita. Yang katanya corona menularkannya apa ya, dengan cepat. Ya. Berapa banyak kasus orang sekeluarga hidup bareng, makan bareng, tidur bareng, pelak-pelukan bareng. Ya. Katanya yang satu kena, tapi yang lainnya ada yang kena, ada yang enggak. Mestinya kan kena semua. Kalau memang itu namanya penyakit menular. Anda berbicara dalam konteks hadis, karena nggak ada urusan sama apa yang terjadi di luar dari corona atau tipu daya atau apa. Cuman Anda bicara dari konteks hadis dan Anda kasih contoh ini. Depan mata kita lihat fenomena satu keluarga, yang satu dites positif,
ya, suami, anak positif, istri negatif. Iya kan? Kok bisa begitu? Terserah yang mau ngomong apa, tetapi ini bukti, ya, seperti yang Nabi Muhammad bilang, faman adalah awal, la adwa wala tiara, nggak ada penyakit menular. Yang ada Allah yang menentukan siapa yang sakit, siapa yang enggak. Ada konteks hadisnya seperti itu katanya ulama. Pada hakikatnya semua penyakit datangnya dari Allah. Bukan penyakit itu punya kekuatan sendiri untuk menjangkitkan yang lain, enggak. Kekuatan yang sesungguhnya Allah. Enggak ada penyakit menular. Terkadang seperti kita lihat fenomena, ya, dia makan bareng, tidur bareng, enggak kena apa-apa. Nah ini konteks hadisnya kata ulama. Ketika Nabi mengatakan la adwa, Nabi berbicara tentang pada kenyataannya. Enggak ada penyakit menular, semua penyakit datangnya dari Allah. Penyakit, bakteri apapun tidak punya kekuatan apapun kecuali dari Allah. Sehingga kalau kita mau berbicara penyakit itu punya kekuatan untuk menularkan, tidak ada. Nabi membantah itu, kekuatan yang sesungguhnya di tangan Allah. Sehingga buang untuk kalimat penyakit menular. Terus di satu sisi yang lain, Nabi bilang, fir minal majdzum firaraka minal asad. Kaburlah kamu, selamatkan dirimu dari orang penyakit kusta, sebagaimana kamu menyelamatkan diri dari apa namanya, dari singa. Nah, ini apa? Seakan-akan Nabi mengakui keberadaan penyakit menular. Nah, dalam hal ini ulama mengatakan hadis ini konteksnya berbeda. Apa konteksnya? Nabi berbicara dari segi al-wiqayah. Al-wiqayah itu apa ya? Menjaga lebih baik daripada mengobati. Tapi dengan catatan bukan artinya kita percaya ada penyakit menular. La adwa, hadis tidak ada penyakit menular, itu pondasi asas. Ya. Nah, inilah penggabungan antara ittikhadul asbab wa tawakkul 'ala Allah. Apa ittikhadul asbab? Kita jalanin sebab-sebab kewajiban tugas. Tugas kita, ada orang penyakit, kita jaga diri darinya. Tapi bukan artinya kita takut, wah ini mempengaruhi. Enggak ada penyakit menular. Paham? Adanya kita menjaga diri dan tanpa harus kita menyatakan itu menular. Kita jaga diri kita wajib. Jelas. Kita melindungi diri kita wajib hukumnya. Sebagaimana Allah perintahkan. Tetapi yang namanya penyakit menular enggak ada. Semua datangnya dari Allah. Faham konteks perbedaannya. Nah, ini kan salah satu bentuk metode penggabungan. Dan masih ada lagi metode-metode penggabungan yang lain. Ya. Contoh, hadis pertama Nabi berbicara pada konteks orang-orang yang imannya kuat. Orang-orang yang imannya kuat enggak ada penyakit menular. Hadis kedua Nabi berbicara tentang orang-orang yang imannya lemah. Kalau iman kamu lemah, ya udah jauh-jauh dari orang yang kena penyakit. Paham? Itu konteks, sehingga bisa digabungkan. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk menggabungkan hadis tersebut dari segi maknanya. Paham? Ini satu contoh. Contoh yang lain. Nabi SAW bilang, "Idza balagal ma'u gullatain lam yahmilil khabath." Air kalau mencapai 2 qullah maka tidak akan menjadi najis. Jelas. Ada hadis yang lain Nabi SAW bilang Allah menciptakan air itu suci mensucikan dan tidak ada yang bisa menajiskan air kecuali apabila merubah rasanya, warnanya dan baunya. Itu Nabi bilang di hadis kedua. Lah, bukankah hadis pertama bilang air kalau mencapai 2 gullah nggak bakal menjadi najis? Sedangkan di hadis ini disebutkan kalau berubah rasanya, warnanya, dia menjadi najis. Lah, ini bagaimana? Seakan-akan bertentangan satu sama lain. Nah, di sini ada
metode kaidah untuk menggabungkan. Ya, namanya itu takhsisul umum. Ya. Hadis yang pertama itu berbicara secara umum, air itu suci, nggak kena najis. Air yang banyak itu suci secara umum. Tetapi Nabi di dalam hadis yang lain memberikan pengecualian. Jadi pengecualiannya itu bukan di dalam satu hadis yang sama, tapi di dalam hadis yang berbeda, datangnya setelahnya. Faham? Betul, air secara umum kalau udah mencapai 2 gula nggak menjadi najis. Gitu. Tetapi ada pengecualian. Nah, pengecualian ini datangnya dari hadis yang kedua. Yang tadi umum, yang ini khusus. Paham? Yang tadi umum, yang ini pengecualian atas yang umum itu. Apa kecuali kalau berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Nah, ini beberapa contoh metode penggabungan hadis yang seakan-akan kasat mata berseberangan dan bertentangan. Padahal pada kenyataannya nggak berseberangan dan nggak bertentangan. Jelas? Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya, kita dapetin lagi 2 hadis yang saling bertentangan. Kita coba untuk gabungin maknanya, nggak ketemu. Yang ini bilang merah, yang ini bilang putih. Nggak ketemu. Mau digabungin bagaimana? Ini contoh gitu. Cari metode-metode bakal gabungin maknanya, nggak ketemu, nggak bisa digabungin. Nah, dari sini bagaimana itu? Lihat, telusurin, apakah salah satu dari hadis nasikh dan yang lainnya mansukh? Tahu nggak nasikh mansukh? Di dalam agama Allah ini, ya, ada yang namanya nasikh, ada yang namanya mansukh. Ya, ada hukum yang awal. Kemudian datang hukum selanjutnya menghapuskan hukum pertama dan menjadikan hukum kedua ini sebagai hukum yang baru. Yang awal mansukh, dimansukhkan atau dihapuskan hukumnya. Yang kedua namanya nasikh, yang menghapuskan. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir." Dalam ayat-ayat Allah menyebutkan bahwasanya ayat-ayat Allah pun ada nasikh, ada mansukh. Kok berubah-ubah sih? Bukan berubah-ubah. Pada satu masa tertentu, ya, hukum yang layak di masa itu adalah ini. Kemudian ketika keadaan udah berubah, maka datang hukum yang lain yang lebih tepat, yang lebih layak, yang lebih cocok untuk masa itu dan untuk kondisi itu. Sebagai contoh. Artinya contoh-contoh nasikh mansukh banyak sekali, sampai ulama menuliskan kitab tentang nasikh wal mansukh, di antaranya Jaddan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang ditahqiq sama Syekh Faisal, judulnya apa itu? Fil nasikh wal mansukh min al-athar. Naam. Taib. Kalau memang kita dapetin 2 hadis yang bertolak belakang satu sama lain, ya, bertolak belakang satu sama lain, nggak bisa dikawinin, nggak bisa digabungin. Maka lihat, apakah salah satunya nasikh dan yang lain adalah mansukh? Kalau memang demikian, maka yang mansukh terhapuskan, yang dijadikan acuan adalah nasikh. Selesai urusan. Faham? Taib. Terus ternyata ada kasus ini nggak bisa, hatta nasikh mansukh pun bukan. Nasikh atau mansukh pun bukan. Bagaimana? Datang lagi metode berikutnya namanya at-tarjih, mengunggulkan satu dari yang lain. Dan mengunggulkan itu ada sebabnya. Nggak bisa kita mengunggulkan yang satu di atas yang lain tanpa ada sebab-sebab yang mu'tabar.
Apa sebab-sebab mu'tabarnya? Banyak. Sampai 50 sebab katanya para ulama. Nah, dan seterusnya. Ya. Di antaranya tahu apa? At-tarjih dari segi sanad. Oh, sanad yang ini lebih kuat dari sanad yang ini, maka ini diunggulkan daripada yang ini. Itu satu. Sebagai contoh di situ. Ya, sanadnya sama-sama kuat, tapi dari segi matan yang berbicara tentang ini, si fulan yang ada di sanad ini lebih memahami daripada si fulan yang kurang pemahamannya. Faham enggak? Maka ini diunggulkan. Jadi ada sebab-sebab tarjih yang mu'tabar itu disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab-kitab yang lebih besar dari ini. Itu ditarjih, diunggulkan. Tapi pengunggulan salah satu dari yang lain atau salah satu di atas yang lain itu harus ada sebab-sebab yang mu'tabar. Nah, enggak bisa juga ditarjih. Dikawinin maknanya enggak bisa. Nasikh mansuh enggak ada. Tarjih juga enggak ketemu, enggak ada. Habis bagaimana? Udah nyerah? Jangan dibuang tuh dua-duanya. Tapi nengok ke diri kita ini yang belum, pemahaman kita yang belum sampai ke situ, maka ini hadis dipinggirin dulu. Ya, bukan dipinggirin, kita yang minggir dulu, biarin ini hadis di tempatnya sampai nanti datang waktu kita faham atau ada orang lain yang lebih faham dari kita. Tapi bukan ditolak, bukan dibuang, ditangguhkan dulu sementara sampai pemahaman kita lebih dalam atau ada orang yang lebih memahami atau hal-hal yang lainnya. Jelas. Nah ini perkara ini, pembahasan ini sangat penting sekali di dalam ilmu hadis, khususnya pemahaman ini tidak hanya sebatas bab ini tidak hanya sebatas mengetahui apa sih namanya asanid, kekuatan, keakuratan, tapi juga pemahaman dan fikih, kaidah-kaidah ilmu usul. Nah, itu berkaitan dengan hal itu. Tapi ini penting sebab dari sini akan lahir banyak hukum. Paham? Nah, itu ulama menuliskan karya-karya tulis yang berkaitan tentang pembahasan ini, menggabungkan atau menjelaskan hadis-hadis yang secara kasat mata bertentangan. Di antaranya Imam Syafi'i, sampai disebutkan tuh bahwasanya beliau itu termasuk orang-orang yang pertama yang menulis karya tulis di bidang ini, ya, membawakan hadis-hadis yang secara kasat mata satu sama lain bertentangan, tetapi pada hakikatnya kenyataannya tidak. Beliau menggabungkannya dan memberikan penjelasan yang jelas. Nah, ada Imam Syafi'i. Terus juga di antaranya lagi Imam Ibnu Qutaibah, ya, di dalam kitab Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis. Nah, sebagaimana Imam Ibn Jarir juga demikian, At-Tabari. Terus juga Imam At-Tahawi, kitabnya yang berjudul Mushkil al-Athar. Nah, itu salah satu kitab yang betul-betul bermanfaat, beberapa jilid. Nah, itu sangat bermanfaat sekali di bidang ini. Imam Ibnu Khuzaimah termasuk orang yang sangat mumpuni di bidang ini. Sangat mumpuni di bidang ini, sampai beliau menyatakan, sungguh tidak ada dua hadis yang saling bertentangan satu sama lain, melainkan pasti ada penjelasannya. Begitu. Kalau memang ada di antara kalian yang mendapati dua hadis yang saling bertentangan, bawa kemari, aku yang akan akurkan kedua hadis itu. Artinya nggak ada sama sekali. Seperti tadi kita nyatakan. Nah, Allah Ta'ala alam. Sampai di sini ada yang mau bertanya, kira-kira jelas? Allah. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Jelas? Taib, kalau memang sudah jelas, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan berikutnya sekilas tentang
Jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Siapa yang riwayatnya layak diterima, siapa yang periwayatannya patut untuk ditolak. Gitu. Ya. Periwayat yang thiqah, yang terpercaya, ya, baik dari agamanya, perilakunya, riwayatnya, maka diterima. Ya, yang terpercaya dia diterima. Tetapi yang tidak terpercaya maka dia ditolak. Dan ini penjelasan panjang lebar udah kita bahas di dalam syarat hadithun sahih. Apa itu? Al-adl wad-dhabit. Ya kan? Jelas. Al-adalah wad-dhabat, tamamud dhabat. Itu udah kita bahas. Orang yang memiliki dua sifat ini, al-adalah wa tamamud dhabat, maka dia adalah thiqah, terpercaya. Dan yang semacam ini yang riwayatnya, berita yang datang darinya bisa diterima. Jelas. Tetapi yang tidak memenuhi syarat ini, itu tertolak. Itu satu. Ini secara umum seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui, al-adalah dan dhabat itu kan apa sih namanya? Ada tingkatan-tingkatannya. Ada beberapa orang nih di sini. Ini semuanya terkenal punya sifat adalah, punya sifat tamamud dhabat. Tetapi kan kadar masing-masing dari dua hal itu nggak sama masing-masing orang. Ada ini terkenal kesolehannya, tapi mereka juga punya tingkatan. Dari keempat lima orang ini kesolehannya, adalahnya, oh ini mah yang paling unggul, dia soleh banget. Kalau ini mah masih dikit di bawahnya, gitu. Ini lebih rajin ibadahnya dibanding yang itu. Ini lebih banyak wiridnya dan ibadah. Kan tingkatan-tingkatan beda. Ada beberapa orang, wah ente lihat dari mukanya aja, ada mukanya orang soleh. Jadi adalah sendiri kesolehannya itu, ketakwaan tingkatan. Ya kan? Ada yang mencapai titik tertinggi, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Demikian juga tamamud dhabat. Dari segi hafalan. Hafalan orang sekalipun kuat, ada yang kuat banget, ada yang biasa, ada yang kuat. Beda-beda. Tapi semua masuk dalam kategori tamamud dhabat. Jelas. Sehingga disinilah pembahasan yang akan dibahas. Ya. Dari dua hal itu, al-adalah dan tamamud dhabat, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini yang bakal dibahas. Begitu, mana yang lebih diunggulkan, mana yang nomor dua, mana yang berikutnya. Jelas, ini yang bakal dibahas. Ya, itu satu. Ini pembahasan nanti, kita tangguhkan dulu. Terus ada satu hal penting, bahwasanya orang ahlul bid'ah, riwayatnya itu, berita yang datang dari dia diterima atau tidak. Sebab kita akan dapati para periwayat hadis di masa-masa pertama, banyak dari mereka punya aliran yang beragam. Ada beberapa Mu'tazilah, ada beberapa dari mereka Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, macam-macam. Ada Rawafid. Faham? Ya. Ini bagaimana? Perlu kita ketahui. Ya, bahwasanya para ulama terdahulu, dan ini panjang lebar dibahas oleh seorang ulama besar, Al-Allamah Al-Muhaddits Asy-Syarif Hatim Al-Auni. Ya. Syarif Hatim Al-Auni. Beliau bahas panjang lebar dalam satu karya tulisnya. Saya lupa judulnya apa. Ya. Tentang seorang mubtadi, bagaimana riwayahnya.
Sebab kita akan dapati di dalam Sahih Bukhari, nggak sedikit periwayat di dalam Sahih Bukhari itu, ya, adalah seorang mubtadi'ah. Seorang mubtadi'ah, beberapa Mu'tazilah, beberapa nawasib, tahu artinya nawasib, pembenci Ahlul Bait. Beberapa pembenci Ahlul Bait. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari juga periwayat ada orang-orang Syiah. Iya. Ada orang-orang Rawafidh. Itu ada. Sedangkan kita bilang Sahih Bukhari ashahul kutub ba'da kitabillah. Iya kan? Kitab yang paling sahih. Nah, kok di dalam periwayat, para periwayat ini ada beberapa yang mubtadi'ah. Bagaimana itu? Di sini pembahasan yang sangat penting. Cuman dalam kitab kita ini, ya, mengingat kita pemula, ya. Terus juga disebut di sini bicara hanya sekedar ringkas aja. Tapi kalau kita mau lebih dalam, ya bahas di dalam kitab yang lebih dalam lagi, bukan di sini. Di antaranya kitab yang tadi saya bilang, ya, kitab yang disusun oleh Al-Alama Syarif Hatim Al-Auni. Nah, itu beliau bahas panjang lebar tentang itu. Tentang itu. Dan ulama di sini beragam pendapat. Tetapi masing-masing punya hujahnya. Tetapi perlu kita ketahui, aqidah, ya, aqidah, aliran bagi para ulama terdahulu, ya, itu tidak mempengaruhi periwayatan yang diriwayatkan. Sebab ini ulama-ulama terdahulu, mereka berpandangan madarur riwayah, tumpuan periwayatan itu kepada kejujuran. Iya kan? Kepada kejujuran. Kalau memang seorang periwayat terbukti kejujurannya, maka riwayatnya diterima. Adapun masalah dia akidahnya apa, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Faham? Urusan saya sebagai seorang muhaddits, ya, yang menelusuri berita-berita yang datang dari periwayat. Urusan saya, berita itu datang dari seorang terpercaya, itu bisa kita ambil. Dan itu ada metode-metode untuk membuktikan itu. Ya. Yang nggak terpercaya maka ditolak. Dan itu ada metode-metode untuk membuktikan itu. Itu urusan saya. Masalah akidahnya ini orang apa? Ya, urusan dia dengan Tuhan. Itu bukan ranahnya saya. Ini sebagian besar ulama-ulama terdahulu seperti itu. Makanya ente bakal dapetin di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, sebagai contoh Sahih Bukhari, sebagaimana di dalam kutub-kutub yang lain, kitab-kitab hadis yang lain, banyak periwayat seperti itu. Mereka yang satu Mu'tazilah, yang satu lagi apa namanya Rawafid, yang satu lagi Syiah, yang satu lagi apa namanya macam-macam alirannya, Nawasib, banyak. Ya, tetapi ketika orang-orang ini terbukti jujur di dalam periwayatannya, tidak ada cacat dalam konteks itu, maka periwayatannya diterima. Masalah akidah urusan dia dengan Tuhan. Sebab nggak masuk dalam urusan periwayatan, kecuali ketika riwayat berita atau hadis yang mereka riwayatkan ada sangkut paut di dalam mendukung akidah yang mereka anut. Nah, ini dalam tanda petik rentan apa namanya sisipan. Ya, ini mencurigakan. Paham nggak? Sangat mencurigakan. Begitu. Kecuali dalam hal ketika berita yang dia sampaikan ada sangkut pautnya dengan akidah yang dia anut untuk mendukungnya. Dalam hal ini dipinggirkan, dikecualikan. Tapi lain dari itu, mau akidahnya kayak apa, selama bukan hal yang menjurus atau membuat dia masuk di dalam lubang kekafiran, nggak ada masalah. Mau kayak apa bid'ahnya, selama tidak menjerumuskan dia di dalam kekafiran,
maka nggak ada masalah dengan itu antara dia dengan Tuhan. Dari segi periwayatan yang dilihat patokan utamanya yang jadi acuan kejujuran. Ats-tsighah, ad-dhabt, tamam ad-dhabt wal adalah. Faham sampai di sini? Ini pandangan mayoritas ulama-ulama terdahulu generasi demi generasi. Jelas. Nah, adapun datang orang-orang zaman sekarang, ya, namanya ta'assub, sifat kefanatikan, sehingga mereka itu, ya, menolak semua yang datang dari orang-orang yang berbeda akidah dengan mereka. Dan ini saya rasa tercela, nggak fair, gitu. Menghapuskan segala apa yang berbeda dengan akidah ya nggak fair. Itu kan pandangan ente relatif. Bisa jadi benar di mata ente, belum tentu benar di mata orang. Alhasil ulama-ulama terdahulu seperti saya katakan seperti itu pandangan mereka. Ya, maka itu ente bakal dapetin. Seperti tadi saya jelaskan, Al-Imam Al-Bukhari, ya, meriwayatkan dari dalam kitab Sahih Bukhari itu, salah satu Rijalul Bukhari adalah seorang Rafidhi, seorang Nasibi, seorang Mu'tazili, seorang pembenci Ahlul Bait, dan lain sebagainya. Kenapa Al-Bukhari meriwayatkan dari mereka? Masalah akidah diserahkan antara mereka, bukan ranahnya manusia, itu ranahnya dia dengan Tuhan. Tetapi ranahnya seorang muhaddits seperti Bukhari melihat ini orang-orang ini terbukti kejujurannya, memenuhi syarat, maka riwayatnya diterima. Masalah akidah antara dia dengan Tuhan. Sampai di sini bisa kita fahamin nggak kira-kira? Ada mau bertanya nggak terkait ini riwayatul mubtadi', riwayatnya seorang ahli bid'ah? Maka itu perlu kita perhatikan. Saya sebab dapetin ini, ya. Saya dapetin hadis ini bermasalah. Dari segi apa? Karena di dalam periwayatnya si fulan dan fulan gembongnya Mu'tazilah. Gembongnya Mu'tazilah. Lo nggak ngerti hadis apa? Nggak ngerti ilmu mustalah hadis. Mau dia gembongnya Mu'tazilah, mau dia gembong kereta. Iya, nggak ada urusan. Yang jadi acuan utama adalah kejujuran. Kalimat itu tuh, oh ini gembongnya Mu'tazilah, menandakan ente geblek, ente kagak ngerti ilmu mustalahul hadis. Sebab periwayatan tidak melihat itu, melihat yang jadi acuan utama adalah kejujuran di dalam periwayatan adalah utama mendhabat. Nah, sampai di sini jelas kira-kira. Nah, karena itu jadi pembahasan panjang. Ya. Sampai sekarang masih alot. Sebab ya namanya manusia, beberapa dari mereka itu punya sifat fanatik, punya sifat nafsu, kedengkian. Ya. Sehingga sifat-sifat semacam ini terkadang mempengaruhi, ya, para ulama tatkala memberikan vonis, ya. Tetapi hal itu dimurnikan dengan kritikan-kritikan. Contoh, Al-Imam Adz-Dzahabi, seorang yang terkenal di dalam jarh wa ta'dil, dan beliau seorang ulama besar yang menjadi acuan, pegangan, dan karya-karya beliau sebagai referensi khususnya di dalam jarh wa ta'dil. Sebab beliau menyebutkan fulan seperti ini, fulan memenuhi syarat, fulan tidak memenuhi syarat. Nah, cuman masalahnya terkadang tuh nanti bakal dapetin dari Al-Imam Adz-Dzahabi itu, ya, dia itu Yat'an itu memvonis seorang periwayat dengan vonis bahwa ini periwayat nggak layak. Apa sebabnya?
Ada tajri. Tajri itu apa? Menusuk, menodai. Apa sebabnya? Karena dia cinta kepada Imam Ali. Karena dia mendukung Ahlul Bait. Sehingga dibilang hadza Syiah. Hadza min Syiat Ali, syadidut tasyayyu'. Sedangkan di sisi yang lain, Al-Imam Az-Zahabi ya tidak merendahkan orang-orang yang punya penyakit yang serupa. Apa? Yang membenci Imam Ali. Faham nggak? Nah di sini Imam Zahabi banyak terjadi dari Imam Zahabi perkara ini, sehingga dikritik habis-habisan oleh para ulama. Begitu. Sebab seperti kita katakan, para muhaditsin terdahulu urusan akidah mereka serahkan antara hamba dengan Tuhannya. Tapi selama si periwayat itu memenuhi syarat, ya, mempunyai sifat al-adalah, mempunyai sifat tamamud dhabt, dan berita yang dia sampaikan tidak mengajak orang kepada mazhabnya, maka atribut-atribut tadi, ini Syiah, ini pembenci Ahlul Bait, ini Nasibi, itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa harus dijadikan sebagai hal-hal yang untuk merendahkan para periwayat? Nah, itu dikritik di situ oleh banyak ulama. Paham? Dikritik habis-habisan. Ada yang membela, mendukung, ada juga sebaliknya yang menentang. Gitu. Nah, tapi juga bukan hanya seorang Al-Imam Az-Zahabi aja, orang-orang yang macam Imam Zahabi juga banyak, dalam arti dijadikan acuan sebagai jarh ta'dil banyak selain Al-Imam Az-Zahabi, ulama kita banyak. Nah, cuman karena beliau ini terkenal di bidang itu, sehingga banyak dijadikan oleh banyak muhaditsin setelahnya sebagai acuan. Saya rasa jelas. Sampai di sini paham kira-kira? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau memang nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke bahasan yang berikutnya. Allah. Saya rasa pembahasan selanjutnya kita bahas besok aja, ini agak panjang, sayang waktu juga tinggal sedikit. Kalau keputus akhirnya nggak enak, begitu. Ini pembahasan kita bahas insyaallah yang berikutnya besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulaisan daharan batinan yaghfiru dzunub wa yasirru uyub wa yakshiful kurub wa yuslih syahdan batinan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي